Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, puja kepada Allah yang Maha Esa, serta syukur yang menjadikan bahan tafakur supaya tidak kufur dan terhindar dari siksaan kubur, yang mana telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan yang tak terukur oleh direktur, insinyur, tukang cukur, tukang bajigur, apalagi tukang gali kubur, yang mana telah memberikan kita diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Sholawat bertangkaikan salamnya semoga oleh Allah dicurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam, membawa kebenaran dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman ontak sampai zaman Toyota, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan tentang keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam firman Allah Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak menyebut nama Allah. Jadi ayat ini menerangkan bahwasannya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan atau ada contoh perilaku yang patut kita tiru oleh kita selaku umatnya. Suatu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu menyuapi seorang pengemis buta dari kaum Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa datang ke suatu pasar untuk menemui seorang pengemis buta dari kaum Yahudi dan memberinya makanan. Sambil menyuapi sang pengemis pun berkata, "Wahai anak muda, janganlah engkau dekati Muhammad. Sesungguhnya Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah penyihir di atas muka bumi ini." Mendengar perkataan tersebut, bukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, tetapi beliau malah semakin sayang dan semakin lembut dalam menyuapi sang pengemis. Hal ini beliau dilakukannya setiap hari. Hingga pada singkat cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun wafat, sehingga sang pengemis pun merasa kesepian. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Siti Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Wahai Siti Aisyah, adakah suatu kebiasaan yang sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan semasa hidupnya, tetapi aku belum pernah melakukannya?" Kemudian Siti Aisyah pun menjawab, ada suatu amalan atau ada suatu kebiasaan yang sering beliau lakukan semasa hidupnya, tetapi engkau belum pernah melakukannya. Amalan apakah itu, wahai Siti Aisyah? Siti Aisyah pun menjawab,
Beliau senantiasa datang ke suatu pasar untuk menemui seorang pengemis buta dari kaum Yahudi dan menyuapinya makanan. Mendengar jawaban tersebut, bergegaslah Abu Bakar menuju suatu pasar dan mencari seorang pengemis yang dikatakan Siti Aisyah tersebut. Setelah menemukan sang pengemis, mulailah Abu Bakar menyuapi sang pengemis. Sang pengemis pun berkata bahwa dirinya sangatlah senang karena orang yang sekian lama tidak datang kepadanya kini telah datang kembali dan membawakannya makanan sambil menyuapinya. Sehingga dia pun berkata sama seperti apa yang dikatakannya kepada Rasulullah. Wahai anak muda, janganlah engkau dekati Muhammad. Sesungguhnya Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah pendusta, Muhammad adalah penyihir di atas muka bumi ini. Mendengar perkataan tersebut, bergetarlah tangan Abu Bakar dan menyuapi sang pengemis dengan agak kasarnya. Menghadapi kejadian seperti ini, sang pengemis pun merasa heran dan bertanya, "Hei, siapakah engkau? Engkau bukan orang yang selalu datang kepadaku. Karena orang yang selalu datang kepadaku, beliau menyuapiku dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan." Abu Bakar pun menjawab, "Ya, aku memang bukanlah orang yang selalu datang kepadamu. Lantas siapakah engkau?" "Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dari orang yang senantiasa datang kepadamu." "Lalu kemanakah beliau? Mengapa beliau tak kunjung datang?" Abu Bakar pun menjawab, "Orang yang selalu menyuapimu dengan penuh kasih sayang dan kelembutan adalah orang yang setiap harinya kau caci, kau maki, kau hina setiap harinya, dan kini beliau telah wafat. Beliau adalah Muhammad utusan Allah." Mendengar perkataan tersebut, sang pengemis tak kuasa membendung air matanya dan berkata, "Wahai penduduk kota Madinah, sesungguhnya aku ini adalah paling bodoh, orang paling naif, orang paling hina di atas muka bumi ini. Dan Muhammad adalah orang paling baik di muka bumi ini. Maka saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah." Mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar pun tak kuasa membendung air matanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun, tak memandang fisik seseorang dan memandang agama seseorang, serta senantiasa berbuat sabar menghadapi kejadian dan kondisi yang kita hadapi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Buah semangka dibelah 4, semoga bermanfaat. Ungzur makola wala tangzur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.